teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua terkait dengan pendaftaran seleksi calon asisten ombudsman Republik Indonesia. Nah, di tahun ini, tepatnya di bulan Agustus lalu, aku sudah mengikuti tes administrasi calon asisten ombudsman. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan ombudsman, ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelayanan publik, baik itu di sektor pemerintahan, swasta, ataupun lainnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu informasi atau pengumuman pendaftaran calon asisten ombudsman, teman-teman bisa cek di website Ombudsman atau media-media sosial Ombudsman seperti Instagram dan Twitter atau X sebetulnya sekarang ya. Nah, jadi di bulan Juli lalu, di awal Juli lalu kira-kira itu Ombudsman membuka pendaftaran calon asisten Ombudsman. Nah, untuk tahapan seleksinya, yang pertama itu ada seleksi administrasi, lalu kemudian ada seleksi tertulis, kemudian ada seleksi psikotes, lalu kemudian ada seleksi atau tes kesehatan, kemudian terakhir itu ada wawancara. Di tahun ini proses pendaftarannya sudah berjalan dan sudah pada saat ini video ini diambil itu sedang menunggu pengumuman untuk hasil tes psikotes. Nah, jadi yang pertama aku mau sharing di video ini khususnya adalah terkait dengan seleksi tertulis tes ombudsman itu sendiri. Nah, jadi di tes tertulis tes ombudsman itu kita tesnya komputer based seperti CAT pada proses tahapan SKD CPNS begitu. Namun yang berbeda adalah materi dari tes tertulis ombudsman dengan CPNS. Nah, kalau di CPNS mungkin teman-teman juga tahu bahwa di tes SKD-nya yang pertama itu materi yang diujikan adalah tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan TKP begitu. Nah, bedanya di ombudsman adalah di tes ombudsman juga ada 3 materi tadi, cuman ada sub lain yaitu terkait dengan keombudsmanan, yaitu tes yang menguji kemampuan teman-teman terkait dengan materi yang terkait dengan ombudsman, baik itu tugas dan fungsi, kelembagaan, dan lain-lainnya. Nah, perbedaan yang kedua adalah dari komposisi soal. Di tes seleksi tertulis ombudsman ini, komposisi soalnya adalah lebih banyak soal-soal yang terkait dengan keombudsmanan tadi. Ada sekitar 65 soal terkait dengan tes keombudsmanan, kemudian sisanya adalah terkait dengan TWK, TKP, dan TIU. Jadi total dari tes tertulis 110 soal, 65-nya terkait dengan ombudsman, dan sisanya sekitar 55 soal lagi itu terkait dengan TIU, TKWK, dan TKP. Nah, lalu untuk scoringnya teman-teman itu apabila teman-teman menjawab benar untuk tes keombudsmanan skornya adalah 5, untuk TKP dan TIU juga begitu. Untuk TIU dan TWK juga begitu. Nah, untuk TKP sama seperti penilaian di soal-soal TKP di CPNS, ada scoring 1 sampai 5. Nah, lalu tes keombudsmanan itu apa sih? Nah, tes keombudsmanan itu adalah seperti yang tadi aku sudah jelaskan bahwa tes yang menguji soal ke pengetahuan kita terkait dengan ombudsman itu sendiri. Nah, untuk bisa melewati tes ini, sebenarnya teman-teman bisa baca undang-undang tentang ombudsman, lalu baca tentang undang-undang tentang pelayanan publik. Nah, di seleksi administrasi yang aku lalui di bulan Agustus lalu, itu ada terkait dengan pelayanan publik di pemerintah daerah, kemudian ada terkait beberapa soal terkait dengan pelayanan publik
yang diatur dalam aturan turunan dari Undang-Undang Ombudsman atau pelayanan publik itu sendiri. Ada di dalam bentuk peraturan pemerintah misalnya, atau di aturan lainnya begitu. Nah, teman-teman bisa cek regulasi tentang Ombudsman itu di website Ombudsman, itu lengkap semua. Dan teman-teman juga bisa, menurutku, salah satu hal yang teman-teman perlu baca itu di Undang-Undang Ombudsman dan Pelayanan Publik. Di sana itu dari soal yang sudah aku lewati tesnya di tahun ini tuh banyak banget diambil dari Undang-Undang Ombudsman. Misalnya pengertian Ombudsman, kemudian tujuan, lalu kemudian asas begitu, lalu terkait dengan penyelesaian atau pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat ke Ombudsman terkait dengan pelayanan publik. Lalu apa yang menjadi syarat laporan masyarakat itu diterima, ditolak, tahu jangka waktunya berapa lama, itu perlu teman-teman pelajari. Nah, kalau teman-teman mau tahu untuk tes psikotes selanjutnya, teman-teman bisa lihat lagi di video yang tentang tes Ombudsman selanjutnya. Dadah, semoga video ini sangat bermanfaat. Terima kasih.